Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lasmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bu Lasmi sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Mega, jadi saya bisa menemui Bu Mega hari ini. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Mega, kemarin kita sudah membuat RPPH bersama-sama. RPPH yang berisi berdiferensiasi dan penerapan KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi RPPH berdiferensiasi itu berisi tentang kebutuhan belajar murid yang isinya nanti tentang konten. Jadi konten apa yang akan kita berikan kepada anak-anak, terus bagaimana prosesnya, dan nanti apa yang akan dihasilkan, yaitu sebuah produk dari pembelajaran anak-anak tersebut. Sedangkan kalau PSE, pembelajaran sosial emosional, berisi 5 juga tentang kesadaran diri. Jadi anak itu mempunyai kesadaran diri untuk mengikuti pembelajaran, kemudian bisa manajemen atau mengelola dirinya sendiri, kemudian bisa ada kesadaran sosial untuk berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian juga ada keterampilan berrelasi terus dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira menurut Bu Mega itu sulit apa enggak ya membuat RPPH seperti itu? Begini Bu Lasmi, kalau dibilang sulit mungkin ada kesulitan, tapi kan kita setiap hari itu kita berkutat ya, berkutat dengan yang namanya RPPH. Kita membuat RPPH itu pun juga kan kita sesuaikan dengan tema yang yang akan kita lakukan dengan hari ini. Misalkan hari ini dengan tema apa. Hanya memang ada beberapa yang perlu memang secara pribadi mungkin bisa saya pelajari untuk memaksimalkan hasilnya itu, mendapat hasil yang maksimal dengan RPPH yang kita buat itu gitu. Iya betul Bu Mega. Jadi meskipun kita tiap hari terus sering pokoknya setiap hari lah membuat RPPH. Nah, untuk memasukkannya PSE, diferensiasi itu yang mungkin kita memang perlu latihan terus menerus ya supaya bisa menerapkannya di RPPH kita itu. Jadi ya seperti itulah membuat RPPH. Ya ada beberapa ya, kan kadang kita kalau setiap hari itu gitu ya perlu ada juga mungkin penyegaran atau gimana kita juga hari-hari bisa memberikan yang baik kepada anak-anak, maksimal lah hasilnya seperti itu. Betul seperti itu. Nah, jadi pembuatan RPPH itu sudah sering kita lakukan. Nah, mungkin untuk besok saya akan melakukan observasi di kelas Bu Mega itu yang pasti perangkat pembelajaran sudah disiapkan. Insya Allah perangkat pembelajaran sesuai dengan RPPH yang sudah kita buat. Besok itu saya sudah menyiapkan daun sucinya, sudah ada, alhamdulillah sudah dapat. Kemudian plastisin nanti malam bisa saya buat sendiri dengan warna netral yang lebih alami. Kita menggunakan terigu seperti biasa. Kemudian ada daun, saya memilih daun yang berbeda bentuknya, biar anak-anak juga nanti menghafal bentuk gitu ya. Berbeda bentuknya untuk menjiplak untuk menjiplak. Kemudian nanti ada ya wadah-wadah mangkok untuk tempat meremasnya. Kemudian saya menyediakan air juga gitu. Sudah saya sediakan insya Allah. Alhamdulillah. Sudah bagus ya persiapan Bu Mega. Jadi apa yang akan diberikan kepada anak itu sudah disiapkan semuanya. Insya Allah besok saya tinggal nanti semoga bisa sesuai dengan rencana. Nah, dari semua yang sudah kita lakukan, sudah membuat RPPH, sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, pasti Bu Mega mempunyai tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Mega kepada murid-murid Bu Mega? Setiap RPPH itu kan kita tidak lepas dari yang namanya indikator, seperti itu ya Bu Lasmi, itu KD gitu ya kita.
Maka saya di sini akan mengambil beberapa tujuan dari pembelajaran ini, diantaranya yang pertama yaitu melatih anak untuk bersikap percaya diri. Jadi saya lihat memang ada beberapa anak yang tingkat kepercayaan dirinya itu masih juga kurang. Kemudian mengembangkan motorik halus ya dengan cara yang meremas itu tadi dengan bahan yang sudah saya sediakan. Kemudian mendorong atau melatih anak ya untuk memiliki sikap ingin tahu. Jadi kok bisa ya daun suji ini jadi berwarna? Mungkin selama ini mereka belajarnya dengan pewarna yang sudah dibuat. Gitu. Beberapa ini kita beli langsung. Ya, jadi kita ada nih bahan alam yang juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai alat pewarna. Gitu. Kemudian juga dari kegiatan itu, jadi saya ingin mengambil bagaimana anak-anak itu mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Itulah mungkin ketika dia meremas bersama atau ketika dia melakukan mencampur warna itu nanti juga bagaimana saya akan mengobservasi mereka agar mereka itu bisa bersosialisasi dengan temannya. Tujuan yang sangat bagus ya Bu Mega ya. Ya mudah-mudahan bisa dikembangkan lah itu. Bisa dilaksanakan dengan baik. Nah selanjutnya apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mega dengan tujuan yang seperti itu? Nah ini yang memang menjadi pokok ya, mungkin menjadi pokok yang ingin saya capai atau yang ingin saya kembangkan itu yaitu sosial emosionalnya. Karena di usia anak-anak sekarang maksudnya di pasca melakukan, maksudnya setelah 6 bulan mereka belajar itu ada belum terasa sepertinya yang kenal dengan yang lain itu masih ini dengan ini saja. Kemudian secara emosional masih ada yang ya tarik naik turun gitu. Nah ini saya ingin mengembangkan sosial emosionalnya. Selain tadi itu bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan temannya, kemudian secara emosional mereka juga bisa mengelola emosional mereka sendiri, baik dalam segi berteman atau bersabar atau yang lain-lain. Itu saya ingin ke arah sana itu. Ya, seperti yang sudah kita tercapai. Seperti itu. Dan kayak gitu itu bisa tercapai. Ya alhamdulillah dengan tujuan seperti itu, dengan kegiatan seperti itu pasti Bu Mega mempunyai strategi untuk mencapainya ya berarti. Nah kira-kira dari tujuan dan kegiatan seperti itu strategi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Mega sesuai dengan RPPH yang sudah kita buat itu? Dari tujuan dan sebagainya itu ya, jadi strategi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu tadi ya Bu ya, menyediakan alat atau bahan belajar yang ya semaksimal mungkin lah yang bisa saya berikan ke anak-anak agar mereka juga maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian proses belajar itu ada proses dalam pembelajaran itu bagaimana mereka menikmati proses belajarnya itu. Kemudian memberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya, kemampuan dirinya dengan memberi kesempatan pada anak itu. Nanti akan saya suruh anak-anak itu bercerita tentang pengalaman apa yang telah dia buat. Jadi kayak itu. Ya mungkin mudah-mudahan bisa semua nih anak-anak. Biasanya kan anak-anak TKA itu atau memang ya rata-rata tuh kalau cerita tanpa konsep mereka tuh bisa. Tapi ketika mereka ini mungkin perlu nanti akan saya beri kesempatan kepada mereka untuk menceritakan yang telah mereka atau sesuai yang mereka minati itu. Jadi selama nanti melaksanakan pembelajaran pasti kan namanya anak TK pasti ada beberapa kendala yang mungkin bisa diprediksi dari Bu Mega karena sesuai dengan RPP yang kita buat kemarin itu. Jadi ada kendala apa bisa diprediksi dari sekarang. Betul.
Eh, Mungkin kalau kendala secara signifikan atau secara keseluruhan tuh tidak begitu bisa apa namanya berarti ya, tidak begitu berarti ada sih, cuma tidak berarti, cuman ya mungkin nanti ada beberapa anak yang memang memerlukan bimbingan secara khusus gitu, artinya mereka betul-betul diawasi, tidak hanya kita memberikan perintah istilahnya kepada anak-anak untuk mengerjakan, tapi ada bimbingan kepada anak-anak yang memang mereka harus intens diperhatikan seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mega, sebetulnya tidak begitu terlalu sulit ya, karena memang kalau penyesuaian mereka sudah menyesuaikan, cuma ya nanti ada beberapa anak yang nanti cuma beberapa anak yang mungkin mengalami kendala, ada atau beberapa, mungkin perlu motivasi, perlu bimbingan, perlu dorongan seperti itu. Masih ada beberapa di. Jadi nanti dengan adanya anak yang seperti itu, jadi anak yang butuh bimbingan, butuh motivasi, nanti apa yang akan dilakukan oleh Bu Mega terhadap anak tersebut? Ya, saya akan gini Bu Lasmi, melihat dari satu sisi. Jadi nanti akan saya lihat nih anak-anak ini secara sosial emosionalnya masih gini, nanti akan saya bimbing misalkan, oh Dek kalau seperti ini harusnya bertindaknya seperti ini, Dek kalau ini jadi harusnya, jadi anak itu akan saya istilahnya pembimbingan, jadi secara nanti saya lihat nih sosial emosionalnya dia itu seperti apa, kalau memang masih dalam, ya ada memang dia butuh sekali bantuan, secara emosional tuh dia terlalu menggebu dan terlalu apa ya, kalau istilahnya kalau kita tuh cepat marah gitu. Itu nanti mungkin akan saya bimbingan khusus ya Bu, anak-anak yang seperti itu nanti akan saya intens lah di. Jadi betul sekali Bu Mega, jadi dengan adanya prediksi kendala seperti tadi yang mungkin tidak terlalu sulit, hanya beberapa anak, ya mungkin itu solusi yang sudah dikembangkan. Tapi ya memang ada kendala, ada solusi. Tetap juga ada perhatian khusus untuk mereka. Gitu. Tetap ada juga. Itu adalah solusi yang nanti akan diberikan kepada anak yang masih perlu motivasi, perlu bimbingan seperti itu. Ya alhamdulillah Bu Mega, semoga nanti atau besok kita eksekusi, dan saya akan membersamai Bu Mega di kelas Bu Mega selama melaksanakan pembelajaran di kelas, dan nanti kita lihat bersama ya, kita amati bersama, nanti semoga tidak ada kendala, meskipun kita memprediksi kendala, semoga tidak ada kendala, dan bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti selesai pembelajaran. Ya kalau misalkan ya Bu, mudah-mudahan besok kita berjalan lancar. Cuma memang kalau misalkan saya juga sudah ada ancang-ancang, aslinya gini, ketika misalkan saya dengan anak itu juga tidak selesai, artinya saya kurang mungkin ya memberi arahan terhadap sosial emosional, mungkin nanti saya juga akan melibatkan orang tuanya. Jadi nanti artinya di rumah itu emosinya seperti apa, dia itu apa sama yang dia tunjukkan dengan emosi yang dia tunjukkan di sekolah gitu. Jadi menggali informasi dari orang tua juga, ya mungkin itu. Terus ya lebih dalam lagi mungkin latar belakangnya dia kan juga sangat berpengaruh dengan itu. Betul. Ya, itu mungkin Bu Lasmi yang misalnya lah, mudah-mudahan dengan yang itu juga selesai, tidak sampai ke kita tetap akan melibatkan orang tua walau bagaimanapun, sebagai laporan ataupun sebagai observasi tambahan seperti itu. Betul Bu Mega. Jadi semua itu saling, kalau belajar dengan anak TK semua saling berkaitan. Ya seperti itulah kira-kira kalau kita belajar setiap hari dengan anak TK ya seperti ini. Nah alhamdulillah Bu Mega, kegiatan diskusi kita atau obrolan kita hari ini tentang besok pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Mega, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Dan sukses untuk Bu Mega, tetap semangat ya. Saya mohon bimbingannya selalu ya, sebagai rekan sejawat ataupun memang jenengan mungkin lebih senior dari saya. Ya saya minta dibimbing selalu, kalau ada apa-apa boleh selalu diingatkan, kita saling
apa namanya membantu untuk kebaikan anak-anak murid kita. Insya Allah mungkin kita nanti bisa sharing Iya, bersama. Saling mengisi lah mungkin. Alhamdulillah. Iya. Obrolan kita di sini sudah sampai di sini. Iya. Kita lanjutkan untuk observasi Iya. besok. Iya. Semoga tidak ada gangguan dan lancar, sukses. Amin, amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya mau melakukan observasi di kelas pembelajaran. Oh ya, silakan. Monggo. Sudah disiapkan alat pembelajarannya? Alhamdulillah sudah. Hari ini nanti saya akan memperkenalkan tanaman apa, kemudian nanti akan mencampur warna, kemudian ada menjiplak. Nah, saya sudah membuat plastisin untuk mencampur warna. Jadi nanti anak-anak menjiplak pakai ini dan mencampur dulu warna. Oke, sudah siap ya PNRBI. Oke. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, anak-anak ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat duduk yang bagus. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Tiap hari kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengarkanlah doaku, ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Tepuk pejam mata, yuk pejamkan matanya, kita doa yang doa awal acara berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Saya bersaksi Itu. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, segala puji hanya bagi Allah. Ikrar, raditu billahi rabban. Apa sih? Ikrar anak muslim. Al-Quran suci Berjanji satu sholat sepanjang hayat, dan dua tak lupa mengaji setiap hari, tiga berbakti kepada ayah dan ibu, empat taat dan hormat kepada guru, lima menuntut ilmu tiada semu, enam sayang kawan tak suka lawan. apa pagi hari asbahna wa Alhamdulillah, alhamdulillah, la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam, berkalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, tak lupa tugasku setiap hari, sembahyang wajibku yang 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Alhamdulillah, hari ini anak-anak sehat, kuat datang ke sekolah. Oh iya, itu zamannya waktu puasa. Oke, ya. Hari ini Ustazah mau bertanya, siapa yang hari ini mandi pagi pakai air dingin? Ada ya. Oke, ya. Kita ya. Sekian selalu ya. Kita lanjutkan dengan hafalan dulu ya. Oke, siapa yang masih hafal surat Al-Maun? Yuk, surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aita Alladzi yuqaddimu fid-din, fadhalika alladzi yad'ul yatim, wa la yaruddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin. Oke. Alladzi sahur, alladina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Oke, jempol 2 anak-anak. Hadis larangan menyiksa binatang. La anallahu man masalah bil hayawan. Allah melaknat orang yang suka menyiksa Binatang. Oke. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Benar. 1. Sahadat. 2. Salat.
semuanya masih oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ustazah mau absen dulu. Hari ini siapa yang termasuk nih? Fatih. Dinda. Oh ya, Dinda sudah izin mau ada acara keluarga sama nanti belum datang ya, sama siapa? Satu lagi? Ada. Jadi anak-anak ada berapa ini? Coba berhitung dari Zara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11 apa ya? Walaupun 11 orang, kita tetap semangat ya. Di sini Ustazah sudah menyiapkan peralatan untuk kegiatan hari ini, ya. Tapi sebelumnya Ustazah akan menjelaskan sama anak-anak. Nah, apakah ini? Iya, ini daun, ini tanaman. Nah, coba ini namanya apa kalau sesuatu? Pohon apa? Pohon ini masih kecil ya pohonnya ya. Pohon itu ada apanya ini? Akar. Betul sekali. Ada apa ini? Apa ini? Batang. Nah, batangnya untuk menopang daunnya itu ada batang. Ada akar, ada batang, kemudian ini ada apa namanya? Daun. Nanti kalau sudah besar, tinggi, itu akan ada bunga, ada buah, ya. Nah, siapa yang menciptakan? Tanaman. Oke, yang menciptakan tanaman adalah Allah. Ini warnanya apa ya, Nana? Ya, kita sebutkan dulu ya. Tanaman itu terdiri dari apa saja tadi? Akar, tidak, silakan duduk. Batang dan daun. Nah, di sini Ustazah akan mengajak kalian untuk mengenal beberapa jenis bentuk daun. Kalau yang ini daun ini bentuknya kayak apa ya? Kayak pohon. Kayak pohon. Ini agak bulat ya, oval ya. Bentuknya. Silakan duduk aja kita. Sendiri. Kalau yang ini? Pohon. Iya, ini sama. Daun. Ini juga daun. Tapi kalau yang ini daunnya agak panjang, lincip. Kalau yang ini agak oval. Berbagai jenis bentuk daun ya. Nanti ini ada daun kembang itu ini ya, nanti kamu bisa menjiplak pakai ini ya. Nah, Ustazah yang ingin Ustazah kenalkan itu ini. Ini apa ya? Anak-anak ada yang tahu, di rumahnya ada yang punya ini? Aku udah ada. Punya siapa? Tahu namanya? Aku udah punya. Aku punya. Tahu namanya? Aku udah punya. Ini namanya daun suci. Apa? Suci. Daun suci ini bila diremas akan keluar airnya berwarna hijau. Nah, biasanya ini warnanya dipakai untuk pewarna makanan. Kalau ibunya bikin kue, bikin jajan itu pewarnanya pakai pewarna alami yang dihasilkan dari daun. Tadi apa daun apa? Suci. Nah, betul sekali Zara, daun suci. Bentuknya apa daun suci? Bentuknya seperti angka 1, betul sekali. Seperti angka 1. Panjang, tinggi ya. Oke. Nanti anak-anak ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama, nanti anak-anak oh iya, kita hitung dulu ya. Daun sucinya 1 sampai 10 bisa ya, mau hitung ya? Nanti anak-anak bisa ambil 1 orang, 2. Ini ada berapa banyak? Yuk hitung 1, 2, 3, banyak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, segini sudah 10. Berarti cukup anak-anak nanti. Ingat, 1 orang mengambil berapa? 1. Mengambil berapa? 2 batang ya, 2 daun ya. Nanti yang pertama anak-anak akan
meremas memakai air sedikit. Biar sampai keluar, diremas. Apa? Kemudian nanti anak-anak kegiatan yang kedua akan menjiplak apa ini? Daun. Menjiplak daun bisa? Wow, pelan-pelan dijiplak di kertas ya, di atas kertas ya. Nah, yang ketiga nanti anak-anak setelah punya warna hijau akan dicampur dengan plastisin. Nah, Ustazah sudah buat plastisin. Plastisinnya dari apa ya Ustazah bikinnya ya? Kayak slime. Iya, kayak slime. Kayak apa? Ustazah bikinnya dari tepung terigu. Iya, dari tepung terigu biar sehat. Anak-anak tangannya sehat. Ya, bisa ya? Nanti dicampur warna sedikit, kemudian diremas, kemudian sudah ada warnanya hijau, kita campur dengan plastik. Kemudian yang ketiga nanti anak-anak menjiplak. Bisa? Bisa. Oke. Ini nanti kegiatan pertama ya, anak-anak menyiapkan, Mbak Isa mundur sedikit, menyiapkan 2 buah daun suji. Nah, nanti anak-anak seperti angka 1. iya, seperti angka 1, betul sekali. Akan ditambahkan airnya sedikit saja ya. Nah, sedikit aja. Nah, ingat, anak-anak meremas, jangan ragu-ragu diremas. Iya, sampai kita kelihatan warna hijaunya. Sampai keluar warna. Oh, ini di sini apa namanya? Tempatnya warnanya hijau ya. Jadi enggak begitu kelihatan anak-anak. Nah, ini keluar warna hijaunya. Tuh, ya kan? Keluar warna hijaunya kan, anak-anak lihat? Ya. Ya, ada kan? Ada ya, emang kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ini dia. Makanya kalau meremas yang kuat ya. Aku bisa. Ya, meremas yang kuat. Keluar kan warna hijaunya? Gini tahu. Ya. Kalau di rumah anak-anak bisa pakai ditumbuk ya, bisa ditumbuk. Baunya harum kayak gini tahu. Ya, Mbak Isa boleh sedikit. Baunya Biar temannya harum, kelihatan. Bos. Ya? Oh iya, baunya juga harum. Aku. Iya. Ini harum ya. Suka banget Kinan. Oke. Ini sehat untuk makanan. Tidak pakai pewarna yang kimia. Ini pewarnanya alami. Nah, ini sampai keluar nih. Tuh, airnya berwarna apa? Airnya hijau. Tuh, airnya berwarna hijau ya. Tambah banyak nanti akan tambah hijau. Tuh. Ambunya enak banget. Kinan suka? Ya? Boleh, ke airnya matang, boleh diminum masih, tapi ya ini untuk apa namanya pewarna makanan dicampur kalau sudah dimasak itu enak ya. Oke, kayak gini ya anak-anak ya. Mentah terus. Iya, ini masih mentah. Ya enak Sayur, iya. Wangi ya Kinan. Oke. Suka banget. Oke, yuk kita lanjut ke kegiatan yang kedua ya. Sudah siapkan mangkok. Kita ambil plastisin nanti sedikit. Nah, ambil plastisinnya sedikit. Plastisinnya jadi warna hijau. Nah, kita taruh. Oh, dadah. Kita campur warnanya. Coba lihat, kita campur ya. Banyak toh. 1, 2, 3. Wow. Kemudian kita diremas juga. Agak mundur sayang. Seva, biar temannya kelihatan. Nah, plastisinnya akan berubah warna menjadi warna apa? Hijau. Hijau. Wow. Oh begitu. Kau kan suka hijau? Suka hijau? Iya. Aku nggak suka warna hijau. Aku juga. Aku suka. Nah, nanti setelah ini anak-anak terus mencampur warna sehingga plastisinnya menjadi warna hijau. Bisa ya? Bisa. Oke. Ayo kegiatan yang ketiga adalah anak-anak menjiplak. Wah, gimana caranya menjiplak? Bisa nggak ya?
Nah, nanti siapkan satu kertas sama ambil satu daun ya. Satu daun, kemudian kita tempel di sini. Wow, seperti ini. Ingat kalau menjiplak tangannya yang ini dipegang. Pluk. Pakai pensil. Nah, ini ada garis-garisnya ya. Siap ya, lihat anak-anak. Ditarik garis. Wow. Wow. Iya, nanti sebelah sana kelihatan. Oke, Terus aku terus. semangat ya. Semangat sekali kita hari ini ya. Iya, aku senang ada mama. Oh iya, siapa yang senang hari ini? Wah, diambil itunya. Semangat, semangat. Oke, oke. Oke. Garisnya harus pas dengan garis di daun ya. Oke, dilihat. Ya, mundur sedikit ya, nggak kelihatan nanti. Tangan yang kiri nggak boleh digerak-gerakkan ya. Kalau digerak-gerakkan nanti anak-anak berubah daunnya, nggak bentuk daun. Itu kayaknya menjiplak. Aku nggak bisa. Oke, siap ya, kita angkat ya. 1, 2, 3, tara! Ya, bisa kalian buat seperti ini? Nah, gampang ya, bisa ya menjeplak ya. Oke. Diremas, ini kamu Asa juga diremas ini, diremas yuk. Ayo diremas. Ya. Campur warnanya, ya. Ya, ini, ayo Kina. Diremas terus. Tangannya tangan dua. Tangan dua. Yuk, ayo Siva sampai kayak Ustazah tadi. Ya, terus ini satu lagi. Ya, sampai remas ya, diremas terus, dicampur ke sini nanti. Ya, ditambahin. Dari sana juga Sampai warnanya, sampai warnanya. Bisa lagi gimana? Bisa. Bisa. Tunggu dulu sebentar. Ya, yang lain tunggu ya. Terus sampai mewarna, terus sampai keluar airnya. Kita tambahin sedikit air ya. Yang airnya keluar ya. Sedikit air. Ya, mulai yuk. Wih, pakai tisu. Oke, yuk. Yuk. Meremas. Sampai meremas, sampai habis. Airnya sampai keluar ya. Sampai keluar airnya. Ini diremas-remas kayak Ustazah. Satu air toh? Boleh, dua-duanya boleh. Satu air. Ya boleh. Ya, Aku dua. ya dua. Sampai diremas terus sampai sampai meremas. Nggak pakai banyak. Terus ya sampai ini sampai hancur ya. Pakai air sedikit. Pakai air. Oke, yuk. Sampai air hijaunya keluar ya. Wah, keluarnya keluar toh. Ya, oke, sudah ya. Ya, tunggu sampai keluar air warna hijau. Ya, langsung ya. Coba masih kurang meremasnya Jendra. Kalau nggak keluar berarti kurang meremasnya. Sampai meremas sampai tangannya, sampai keluar air. Yang satunya lagi tambah satu ya Jendra. Oke, terus dilanjut. Kasih yuk, Sanum diremas seperti ini sampai keluar warna hijau. Ya, sampai keluar warna hijau. Aku kan bisa. Bisa, itu semuanya. Yuk, dimanfaatkan semuanya. Siapa kurang meremasnya? Yuk, sambil meremas itu satunya lagi. Ya bentar Us. Iya, yuk. Us, kami mau keluar. Iya, ayo semuanya. Sanum juga. Yang lain sedang keluar warna hijaunya. Hah? Belum? Oke. Terus ya, sampai keluar ya.
ya pintar dulu Isna. Oke, sip dilanjut. Wah, sana udah bisa. Ada. Kalau warnanya sudah tercampur, anak-anak dibagi ini sama Ustazah ya. Nah, dibagikan dulu. Oke, nanti bisa membentuk ya, teman. Oke. Ini plastisin alami ya, dibikin dari tepung apa tadi? Ya, tepung tadi. Ya, sini juga sudah dicampur warnanya. Oh, tercampur. Oke, sip. Sudah punya warna hijau nih. Ya. Dibagikan dulu ya sama Ustazah ya. Wow. Wow, bagus. Oke, kelompoknya saya mana tadi ya? Got daunnya. Oh, ini daunnya yang tadi ya. Oh, Isna sudah ambil plastisinnya. Oh ya. Silakan. Isna mau tambah lagi? Boleh. Eva. Yang plastisin sekarang kita campur warnanya. Yuk, coba dicampur warnanya. Satu-satu dulu, coba satu-satu. Ya sebentar ya, satu-satu dulu. Oke, Rehan, coba dicampur warnanya. Kinan juga. Coba dicampur pakai tangannya dua-duanya bisa. Yang di tangannya itu masih ada. Yuk, dihabiskan ya. Oke, yang sini juga dicampur warnanya. Yuk, kita mencampur warna, yuk. Yuk, coba Isna ya. Ya, jangan semua dulu ya. Banyak. Yuk, dicampur warnanya. Cuci tangan lagi. Oh iya. Siapa juga? Oh digiling tak? Ya, oke Isna ya pintar. Ayo sama juga. Wah. Oke. Ya, yang ini sudah yuk. Kita mencampur warna. Wah, ini untuk apa aja yang bikin apa? Tadak. Bikin bakpao ya. Nah, bikin bakpao. Yuk, silakan campur warnanya. Nah, hijaunya dicampur terus ya, dah. Sampai tercampur, jendol juga. Sampai tercampur ya. Oke, sip. Nah, bikin kue. Itu loh warnanya hijau, jadi hijau bagus kan? Iya. Oke, terus Zara juga Bikin mendut. bikin. Weh, jadi hijau? Sudah jadi hijau? Oke. Weh, sudah jadi hijau. Anak-anak membentuk pakai plastisin nanti boleh bikin apa gitu ya, boleh. Nanti cuci tangan. Iya, nanti setelah ini cuci tangan. Iya. Oh, ini sudah jadi hijau. Iya, aku sudah bagus. Sudah bagus dia, warnanya sudah bercampur kan? Tadi plastisinnya warnanya putih, sekarang sudah berubah agak menghijau. Kayak gini bisa? Nah, ini masih ada warna-warna ini. Itu mata nih. Keyakinan malah jadi. Iki mata nih ya nih. Oke, siap. Ya, lanjut ya. Oke. Boleh membentuk. Oke, membentuk. Dibentuk. Boleh. Coba apa? Pinter. Ya. Ya. Oh iya, jadi warna hijau, berubah menjadi warna hijau. Ya, silakan anak-anak membentuk. Ya, Laila silakan. Ya.
seperti diajarin Ustazah tadi ya. Ya, coba yang tadi. Dimulai ya, silakan. Coba dipasang dulu. Nggak usah, udah bagus itu, bagus ya. Ya, Siva pintar, oke. Ya. Yuk, silakan. Seperti tadi ya, seperti yang diajari Ustazah. Menjiplak seperti tadi ya, silakan diambil satu-satu. Silakan Kak Jendra, ayo kita mulai. Oke. Ya, silakan. Oke. Ini dipegang. Pakai tangan kiri ya. Oke. Jangan bergerak ya. Oke. Seperti tadi yang dicontohkan Ustazah. Bisa ya, Seva. Ambil satu-satu silakan. Silakan diambil satu-satu, kemudian dijiplak seperti yang Ustazah contohkan tadi. Ini coba dipegang dulu. Ini enggak boleh bergerak yang ini ya. Iya, Seva. Ya, Isnaya bisa. Ini yang bagus boleh sana. Wah, ini cukup. Jangan di ini dulu. Nih, yuk. Oke, bagus. Woi, bagus so. Aku juga bagus. Iya, boleh diwarnai hijau. Diwarnai ya. Sanum, Wow. Seva. Oke, sini, ini ya. Oke, menurut garisnya. Ambil, dirubah. Ya, sedikit lagi Jendra. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan. Ya, coba siapa yang mau bercerita tentang membuat atau mencampur warna? Oke, coba Isnaya dulu. Bisa? Cerita ya, silakan Isnaya ke depan. Oke, coba kamu ceritakan pengalamannya sama teman-teman ketika mencampur warna. Yang keras suaranya. Coba yang keras suara biar teman-teman mendengarkan. Ya. Pakai apa tadi Isnaya? Warna apa namanya? Daun. Ya, daun suci namanya, ingat ya. Daun apa teman-teman? Baik, terima kasih untuk Isnaya. Tangan. Siapa lagi yang mau bercerita? Oh, ada Binan, coba. Binan. Silakan duduk. Terima kasih ya. Ya, coba Binan ceritakan tentang pengalamannya ketika membuat pewarna dari daun suci. Ya, silakan ceritakan. Ini yang bantal Kak. Yang keras suaranya biar temannya kedengaran. Ya, meremas. Kemudian ya. Ya. Coba Kinan sudah pernah apa belum di rumah mencampur warna seperti itu? Nah, nanti kita praktek di rumah sama Ibu ya, bikin kue, oke? Ya, terima kasih Kina, tepuk tangan untuk Kina. Seva, berani, oke, silakan Seva. Ya, yang lain mendengarkan dulu Kina. Halo, mendengarkan dulu, yuk. Silakan Seva bercerita. Yang keras suaranya biar temannya mendengarkan. Mewarnai daunnya itu untuk pewarna menjadi warna hijau. Namanya daun apa tadi anak-anak? Daun apa tadi namanya?
Daun suci. Oke, pintar. Terima kasih Seva atas ceritanya. Tepuk tangan untuk Seva. Oke, alhamdulillah kita telah melakukan berapa kegiatan tadi? 3 atau 4 ya? Yang pertama apa tadi? Oke, meremas. Meremas daun apa? Daun suci menjadi warna apa itu tadi? Sumber warna apa? Hijau. Yang kedua, mencampur warna. Tadi nasi yang sudah buat dicampur warna menjadi warna apa? Hijau. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Menjiplak. Siapa yang tadi menjiplaknya bisa? Kemudian tadi ada yang juga sudah menceritakan pengalamannya ya. Oke, bagaimana pengalamannya membuat mencampur warna. Nah, ya Isna ya. Dari ketiga atau dari tiga pekerjaan tadi ya, anak-anak mana yang kalian paling sukai? Mencampur plastisine dengan warna. Iya, suka. Oh, karena apa? Bisa apa? Bisa membentuk ya. Kamu yang kamu sukai mana? Laila. Plastisine juga. Wow, ternyata banyak yang menyukai plastisine atau mencampur warna dengan plastisine. Oke, baik. Itulah tadi kegiatan kita dalam satu hari. Tadi ada ulas ya, ada mencampur warna, kemudian ada meremas, tangannya kuat ya, meremas ya. Kemudian ada juga menjiplak. Kemudian warna jiplaknya tadi diwarnai. Ya, senang hari ini? Kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah kita doa. Siapa yang mau pulang doa dulu? Yang mau pulang duduk manis? Oke, kita duduk manis dulu. Semuanya taruh tangannya. Ayo kawan, marilah pulang. Ucapkan salam. Besok kita kembali lagi bersama-sama belajar di sini. Kita kembali lagi bersama-sama mengaji di sini. Pulang sekolah, ganti pakaianku, tanganku cuci menjelang waktu makan. Sebelum makan, kita bersyukur lakukan syukur alhamdulillah yang betul. Belajar selesai sudah. Sebelum pulang sekolah, marilah kita berdoa bersama. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa. Tengah sini. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doaku ya. Tempat posisi doa. Doa akhir acara berdoa dimulai. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallahi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Doa ibu bapak.
sekolah. Baik sekali ya semua ya tadi mengerjakan. Oke, yang kedua pulang sekolah buka baju, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, lalu tidur. Baik ya, seperti itu ya, jangan lupa nanti mandi, kemudian yang mau pergi ke TPA. Baik ya, oke. Lagi nanti sore, oke? Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil tasnya. Ayo baris yang rapi. Silakan. Yang belum dijemput, tunggu sebentar ya. Yang sudah boleh langsung keluar. Oke, terima kasih Bu Lasmina tadi sudah memaparkan terkait dengan praobservasi, kemudian juga sudah melakukan observasi dengan Bu Mega terkait mulai dari bagaimana penyusunan RPP, kemudian pembelajaran di kelas seperti apa. Untuk yang selanjutnya nanti panjenengan melakukan praktek atau apa ya, pasca observasinya. Nah, pada saat pasca observasi nanti mohon izin saya tetap di sini karena nanti ada penilaian dari saya mulai dari beberapa tahapan. Mohon izin untuk menyampaikan ya untuk rubrik penilaiannya biar nilainya perfect atau 4 semuanya. Untuk prinsip coachingnya kan nanti ada 3 nih Bu Lasmina, ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Lah dari prinsip coaching ini kemitraan itu ada 2 aspek, yaitu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi nanti panjenengan itu kemarin apa, seperti apa itu perannya nanti Bu Mega yang paling banyak di sini. Kemudian tidak menggurui, memberikan saran atau nasihat. Walaupun mungkin Bu Lasmina sudah tahu saja nih awakmu kudu ngene gitu, jangan sampai nanti setidaknya ngalir betul nanti di vlog ya. Kemudian yang selanjutnya pada prinsip coaching proses kreatif nanti ada 3, percakapan 2 arah dengan rekan sejawat dan panjenengan nanti yang lebih banyak berbicara, kemudian Bu Lasmina lebih banyak yang menggali. Jadi nanti pertanyaannya bisa mungkin bersifat terbuka, jangan ada jawaban yang sekiranya cuma ya dan tidak saja. Kemudian Bu Lasmina nanti juga mendengarkan, mengulang dan merangkum perkataan rekan sejawat dan juga nanti bertanya tadi yang bersifat terbuka. Yang terakhir nanti prinsip coachingnya adalah memaksimalkan potensi. Tadi kan sudah ada percakapan panjang kali lebar ya, tentunya kan ada tindak lanjutnya, pinginnya seperti apa. Tindak lanjutnya itu sebisa mungkin nanti konkret seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi misalkan Bu Mega seperti apa gitu kan nanti. Nah, jadi aspeknya ada 8. Kalau nanti setiap poinnya itu baik itu setiap poinnya tadi kan ada 8 gitu. Jadi kalau nanti full 8 itu terpenuhi, berarti Bu Lasmina nilainya nanti sangat baik. Monggo untuk sekarang Bu Lasmina diperkenankan untuk melakukan coaching pada saat untuk yang pasca observasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ika sudah diberikan kesempatan untuk melakukan percakapan dengan teman rekan sejawat. Ini saya langsung mulai ya Bu Mega. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Ika ya, alhamdulillah kemarin kita sudah membuat RPPH bersama, terus kemudian saya sudah membersamai Bu Mega di dalam kelas seperti itu ya. Terus dari situ kita bersama-sama melihat bahwa anak-anak sangat antusias, sangat senang untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Mega seperti itu ya. Nah dari sini bagaimana apa yang dirasakan Bu Mega ketika setelah membuat LPH terus kemudian juga melaksanakan pembelajaran sesuai yang sudah direncanakan? Pada dasarnya, pada prinsipnya ya standar ya seorang guru ketika kita sudah melakukan ada beberapa framing, kemudian kita melakukan prosesnya itu ya tentunya senang ya. Juga ada hal yang kayaknya ya
manusiawi kalau misalnya kita merasa bangga gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan itu ternyata membuat anak-anak juga bisa terlibat langsung dalam pembelajaran itu. Jadi ketika saya melakukan proses itu ya kok ada rasa kebanggaan dan senang di dalam hati saya. Ya ternyata dengan seperti ini anak-anak juga merasa senang, gurunya juga bisa istilahnya full ya, all out gitulah ketika kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu. Jadi alhamdulillah, maksudnya rasanya senang, lega, bangga. Ya, itu standar. Cuma mungkin kalau kita memang standarnya bangga, tapi rasa puas itu saya kira jangan terlalu kita maksimalkan ya, karena nanti mungkin dengan merasa puas kita tidak akan belajar lagi, bikin yang lebih baik gitu ya. Dengan maksudnya pelayanan kemarin juga saya lihat tuh, oh iya ternyata apa yang dia setelah diarahkan kita bikin, ya ini kebutuhan anak-anak itu seperti ini gitu. Ternyata kan dilihat anak-anak juga senang lah ketika dia antusias dengan pekerjaan atau kegiatan yang mereka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu kan merasa terlibat langsung, kemudian mengalami pengalaman bermakna seperti itu. Mereka sendiri juga senang, bangga. Nah dari situ pasti kan muncul inspirasi atau dari pengalaman atau perasaan seperti itu. Kira-kira inspirasi apa yang muncul dari situ? Iya. Ketika anak-anak itu melakukan senang melakukan dengan apa yang dikerjakan itu, kita itu jadi ada oh ya besok kita bikin lagi kayak gini gitu. Jadi hal-hal yang bisa melibatkan langsung anak-anak, kemudian ketika anak melakukan itu ternyata muncul nih potensi atau bakat anak yang tadinya tidak kita lihat gitu. Ternyata setelah anak itu melakukan ini kan muncul juga misalnya anak bertanya, terus ini kayaknya gini kan, oh iya ya ternyata, terus mereka juga baru tahu ternyata bisa nih daun tuh kok gini. Mereka tahunya kan instan saja, tapi ketika mereka mengalami proses itu jadi mungkin ada yang tertanam di hati mereka. Jadi kelihatan juga ternyata bakatnya si anak itu di sini, atau mungkin kelebihan dia ada di sini, atau kemampuan yang si A dengan si B itu juga bisa kita lihat. Ternyata anak-anak juga bisa muncul ya ide-idenya, atau mungkin yang tadinya tidak kita lihat bisa kita lihat potensi. Mungkin ya saya dengan kegiatan kemarin itu terinspirasi untuk bikin lagi istilahnya konten pembelajaran seperti itu. Jadi ada rasa ketagihan ya. Ya mencoba lagi lah. Jadi mau mencoba lagi, mau berusaha lagi untuk lebih baik seperti itu. Jadi muncul inspirasi seperti itu. Nah kira-kira yang dipahami, diketahui, disadari Ibu Mega itu apa ya? Ini mungkin keterlibatan saya dengan Bu Lasmi, dengan tentu saja bimbingannya dari beliau ini. Jadi saya mungkin bisa jadi tahu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Ketika kita mengalami, kita membuat kontennya, kemudian prosesnya, kemudian nanti setelahnya itu jadi ada, walaupun mungkin di tempat lain dengan istilah lain mungkin ada ya. Diferensiasi itu ternyata ini kita bisa mungkin membedakan sedikit atau membedakan banyak gitu. Tapi di sini di kesempatan istilahnya CGP ini ya Bu ya. Jadi saya ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat memang bagus dilakukan kepada anak-anak usia PAUD gitu, usia junior. Ini juga pembelajaran sosial. Oh iya, itu kita juga kelihatan ketika kemarin misalkan anak-anak itu bareng-bareng melakukan kegiatan, kan juga mereka punyamu kok gini, punyaku gini, mungkin ada secara emosional mereka
ada yang merasa kagum kepada pekerjaannya temannya, atau dia merasa oh dengan begini saya akan tercicil, atau mungkin ketika melihat temannya kesulitan dia juga melakukan membantu lah gitu. Jadi ada secara emosional mereka juga bisa terlibat secara langsung gitu. Nah, dari semua ini tadi yang sudah disampaikan oleh mereka tadi, nah nanti apa yang akan dilakukan oleh banyak orang? Ya belajar terus, belajar terus. Kita bikin RPPH dengan model penerapan pembelajaran ini. Saya pikir ini juga bagus diterapkan di usia dini, pembelajaran seperti ini. Jadi saya mungkin kedepannya ya bahkan udah mulai nih saya bikin lagi dengan RPPH yang dengan model pembelajaran seperti ini. Kemudian juga ingin ya mengembangkan potensi dan minat anak dengan pembelajaran yang seperti ini. Bagus Bu Mega, jadi ada kemauan untuk terus bergerak ya, terus berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, ini ada ketularan energi positif ini. Ada ketularan energi positif ketika saya diminta bukan membantu, justru saya ingin meminta bantuan kepada beliau bahwa bagaimana sih caranya membuat satu pembelajaran dengan metode yang berbeda untuk anak PAUD. Oh ternyata asik gitu ya, ternyata juga enak. Walaupun memang pada kenyataannya mungkin ada beberapa anak yang memang akan memerlukan beberapa perhatian khusus, istilahnya ya seperti itulah. Ada memang mungkin dari segi usia mereka kurang dikit gitu. Jadi ketika tingkat pemahamannya masih juga agak kurang gitu. Ini yang inilah lebih intensif gitu. Kalau ngajar di PKP ya seperti itu. Ya, nggak bisa satu kali kita harus diulang. Iya. Alhamdulillah kemarin itu saya sudah mempercayai kemarin di Medan ya. Insya Allah pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar ya. Kalau saya perhatikan dari sini, bagaimana dengan ketercapaian pembelajaran tersebut? Apakah berhasil atau belum menurut mereka? Secara keseluruhan saya pikir memang berhasil, tapi saya tidak mau dengan gini kok dengan ini saya merasa puas, walaupun misal ya berhasil, tapi mungkin bisa saya berpikir lagi bagaimana caranya agar bisa lebih maksimal lagi gitu, tidak hanya cukup dengan seperti ini saja gitu. Saya kira ada beberapa anak yang kemarin itu yang biasanya memang tidak memberi respon ya ketika misalkan ketika mereka melihat temannya cara meremaja, oh gini sih, oh ya ternyata gini ya. Nah, anak itu juga ternyata sekarang tertarik gitu, biasanya kan dia cuma ya gimana ustazahnya aja, atau gimana gurunya aja. Sekarang dia malah ketika melihat tuh aku mau gitu, dia dengan inisiatifnya sendiri seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak itu malah tertarik, jadi dia malah antusias mengikutinya, tidak seperti hari biasanya. Ya, mudah-mudahan buat anaknya juga gitu, apalagi saya yang memang notabene memang harus terus berkembang ya Bu ya, mau belajar terus gitu, tidak puas dengan hanya satu langkah atau satu kegiatan saja atau satu metode pembelajaran saja, mungkin bisa lebih mencari potensi terutama di diri saya yang bisa menggali potensi yang ada di diri anak atau peserta didiknya kita. Jadi sama-sama guru juga digali potensinya, murid juga seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kira-kira sudah Bu Mega sudah mulai bisa muncul, bisa berkembang. Baik, nah dari sini kira-kira apa yang nanti perlu dinilai dari kegiatan pembelajaran Bu Mega? Ada beberapa aspek sebenarnya ya yang dapat kemarin dari saya nilai itu ya. Satu memang dari diri saya sendiri, kemudian kita lihat tadi potensi anak. Ketika anak itu memang masih ada yang kurang, misalkan
dalam satu hal, misalkan dari segi sosial emosionalnya ya, walaupun dari berkegiatan dia sudah mau, tapi dari hal-hal yang lain belum mau. Mungkin nanti banyak stakeholder yang juga harus dilibatkan, terutama mungkin ya orang tua. Ini dalam hal ini ya Bu Rika, ada beberapa anak memang yang perlu perhatian khusus. Mungkin nanti kita melihat atau mencari juga apa namanya kabar atau mencari informasi juga dari orang tua. Jadi pihak-pihak terkait di rumah apa yang dia lakukan dengan apa yang kita lakukan di sekolah juga bisa sinkron kayak gitu. Berarti ini termasuk salah satu strategi atau solusi nih yang paling tidak kita selalu komunikasi dengan orang tua, itu kan yang penting. Bagaimana mereka nanti mungkin menanyakan perkembangan anak-anaknya dari segi banyak sekali ya yang kemarin kita lakukan itu, dari segi psikomotorik dan sebagainya, terutama mungkin untuk sosial emosional itu yang paling kita titik beratkan. Jadi kita harus mengembangkan atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang masih memerlukan perhatian seperti itu. Mungkin ada lagi mereka yang mau digali lagi dari mereka yang mungkin perlu perhatian. Ya, selain nanti kita juga ingin ya sebenarnya ketika kita melakukan satu pembelajaran, semua aspek di sekolah itu juga terlibat. Baik, maksudnya kita ngasih satu pembelajaran, semua kita nih merencanakan ini, semua orang terlibat, baik guru, teman-teman kita, ataupun memang kepala sekolah. Jadi dalam hal ini memang kan ketika kita mengajukan satu RPPH, kepala sekolah juga wajib tahu ya. Jadi saya kira semua stakeholder itu juga harus mengetahui agar ketika misalkan satu perkembangan anak itu juga bisa kita diskusikan bersama rekan-rekan sejawat dan terutama ya juga kepala sekolah. Jadi semua warga sekolah ya sekolah, iya, kita sendiri guru, anak didik sama orang tua ya. Karena memang kan pelibatan ini juga nanti kan akan berhubungan dengan alat belajar seperti itu, kemudian semua yang kita perlukan di pembelajaran itu juga akan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Mungkin itu ya biasa. Alhamdulillah ya Bu Mega. Saya jadi terbuka ini ketika ada teman-teman yang ikut ini, jadi oh ya pengen. Iya betul Bu Mega. Jadi semoga nanti selanjutnya Bu Mega mau bergerak lebih jauh lagi gitu ya, mengikuti program saya. Maksudnya saya akan menggerakkan teman-teman di Bu Mega untuk bisa mengikuti itu tadi Bu, menyalurkan energi positif buat teman-temannya gitu. Mudah-mudahan bisa malah lebih jauh, teman-temannya bisa semuanya merubah mindset bahwa anak-anak itu diperlakukan seperti ini dengan metode, banyak loh metode yang bisa kita masukkan ke pembelajaran di RPPH dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah ataupun keterlibatan orang tua. Saya jadi begitu, oh iya ya. Karena kan di rumah juga ada tuh bahan-bahannya kayak itu, di rumah juga ada. Jadi orang tua kan dengan gampang bisa juga mengikuti. Dari semua ini tadi percakapan yang sudah disampaikan Bu Mega, nah Bu Mega bisa menarik kesimpulan ya dari semua ini. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya mungkin gini ya, Bu Lasmi, pembelajaran itu harus menarik. Itu mungkin ya satu kata yang dan berbekas di mereka gitu. Karena apa, nanti apa yang kita lakukan ketika mereka itu ya dapat gitu di itu akan membekas dan akan nantinya membuka ininya mereka gitu di masa yang akan datang. Kita tahu ya Bu ya, kalau anak-anak TK bukan cuma sekarang, besok, tapi kan 10 atau 15 tahun yang akan datang yang akan mereka dapatkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ya saya pikir pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang
mudah menurut mereka itu yang saya simpulkan bisa membuat malah menggali potensi dengan baik. Saya pikir itu loh. Anda ya Bu Mega sudah menyimpulkan bahwa pembelajaran yang menarik, menyenangkan, terus sederhana, Ya. dan mudah didapat bagi Ya, anak-anak. ternyata di lingkungannya sendiri juga banyak gitu. Dan nantinya bisa menggali potensi nanti 10 sampai 15 tahun mendatang. Ya, yang kita harapkan kan itu ya Bu ya, yang kita pupuk dari sekarang itu seperti itu. Oke, dari sini saya kira cukup Bu Mega. Alhamdulillah. Sebenarnya belum cukup bimbingannya. Semoga lain waktu atau ada kesempatan lain kita bisa. Saya besok bisa nggak Bu lagi didampingi lagi. Saya sudah mencoba RPPH yang baru gitu. Nanti mungkin Bu Lasmi bisa mendampingi saya. Insya Allah semoga dimudahkan semuanya gitu nanti. Dan terima kasih banyak kepada Bu Mega sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya yang dan berterima kasih. terima kasih juga kepada Bu Ika sudah memberikan Luar biasa, arahan ya. belajar pun saya. biasa. Saya kira itu ya bisa kita tutup nih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lasmi. Sama-sama.